Secara sadar, dengan segenap pikiran logis Anda tentu ingin menjadi kaya. Anda ingin punya penghasilan yang lebih dari cukup, bisa membahagiakan keluarga, dan hidup tanpa rasa cemas soal tagihan. Itu adalah keinginan yang sangat wajar. Tapi, jujur pada diri Anda sendiri. Pernahkah Anda merasakan sebuah konflik aneh di dalam batin? Mungkin saat Anda melihat seseorang yang super kaya di televisi, selain rasa kagum, terselip sedikit rasa tidak suka, sinis, atau bahkan jijik. Atau mungkin saat Anda berdoa meminta rezeki yang sangat besar, ada sedikit perasaan bersalah yang muncul, seolah Anda sedang meminta sesuatu yang kotor atau tidak spiritual. Jika Anda pernah merasakan percikan-percikan perasaan itu, selamat. Anda baru saja menyaksikan sebuah perang saudara yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Sebuah pertarungan antara dua macan gaib, macan ingin kaya yang Anda rawat di pikiran sadar, melawan macan benci orang kaya yang bersembunyi di pikiran bawah sadar Anda. Dan inilah kebenarannya. Dalam pertarungan ini, macan bawah sadar akan selalu menang. Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran, hari ini kita akan masuk ke dalam hutan pikiran bawah sadar kita. Kita akan mencari, membongkar tuntas, dan menjinakkan sebuah keyakinan kuno yang sangat beracun, yang mungkin telah menyabotase setiap usaha dan doa Anda selama ini, keyakinan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Diagnosis: menelusuri jejak virus pikiran. Keyakinan bahwa uang itu jahat atau orang kaya itu pasti culas adalah sebuah virus pikiran. Ia tidak datang dari lahir, ia menular. Ia menjangkiti kita secara halus sejak kita kecil melalui berbagai cara, tanpa kita sadari. Mari kita telusuri jejak penularannya. 1. Sumber penularan #1. Tontonan masa kecil. Coba ingat-ingat kembali sinetron, film, atau dongeng yang Anda tonton saat kecil. Siapa yang biasanya menjadi tokoh antagonis? Seorang direktur perusahaan yang arogan, seorang tuan tanah yang kejam, seorang pengusaha licik yang menghalalkan segala cara. Sebaliknya, siapa tokoh protagonisnya? Hampir selalu orang yang baik hati, jujur, dan miskin. Narasi ini, yang diulang ribuan kali selama masa pertumbuhan kita, secara perlahan menanamkan sebuah program di kepala kita. Kaya sama dengan jahat, miskin sama dengan baik. Sumber penularan #2, nasihat lingkungan. Seringkali dengan niat yang baik, orang tua atau lingkungan sekitar kita memberikan nasihat-nasihat yang secara getaran justru membatasi. Jangan mata duitan, nanti kamu lupa sama Tuhan. Jadi orang itu yang penting sederhana, cukup, dan bahagia. Lihat itu, orang kaya baru, sombongnya minta ampun. Nasihat-nasihat ini menciptakan sebuah asosiasi negatif di bawah sadar kita bahwa mengejar uang adalah tindakan yang tidak mulia dan akan mengubah kita menjadi pribadi yang buruk. Sumber penularan #3, salah tafsir ajaran luhur. Banyak ajaran agama dan spiritual yang memperingatkan kita tentang bahaya cinta dunia atau keserakahan. Ini adalah ajaran yang sangat benar dan mulia, namun seringkali kita salah menafsirkannya. Kita menyamaratakan antara keserakahan dengan memiliki banyak uang. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Akibatnya, kita jadi takut untuk menjadi kaya karena khawatir dianggap tidak spiritual atau jauh dari Tuhan. Sumber penularan #4, berita dan media massa. Berita mana yang lebih sering menjadi tajuk utama? Kisah seorang pengusaha korup yang ditangkap atau kisah ribuan pengusaha jujur yang setiap hari menciptakan lapangan kerja? Tentu yang pertama. Paparan konstan terhadap sisi gelap dari kekayaan semakin memperkuat keyakinan di bawah sadar kita bahwa uang dan kekuasaan itu berbahaya. Bagaimana virus ini menyabotase hidup Anda secara aktif? Setelah virus ini terinstal di bawah sadar, ia akan bekerja 24 jam sehari untuk melindungi Anda dari apa yang ia anggap sebagai bahaya, yaitu uang dan kekayaan. Inilah mekanisme sabotase yang sering terjadi. Mekanisme pertama, penolakan peluang secara halus. Saat sebuah peluang bisnis atau karir yang sangat bagus datang, pikiran sadar Anda mungkin antusias, tapi pikiran bawah sadar Anda akan berteriak, "Bahaya, jangan diambil." Lalu ia akan menciptakan berbagai alasan logis di pikiran Anda untuk menolak peluang itu. Ini terlalu beresiko, saya belum punya cukup pengalaman, nanti kalau gagal bagaimana? Mekanisme #2, fenomena uang panas. Pernahkah Anda menerima rezeki nomplok,
bonus, komisi besar, lalu tiba-tiba Anda merasa gatal untuk segera menghabiskannya. Entah dengan membeli barang yang tidak perlu, atau tiba-tiba ada saja kebutuhan mendadak. Ini adalah cara bawah sadar Anda untuk segera membuang energi berbahaya, uang itu, agar Anda kembali ke level finansial yang aman. Mekanisme #3, menjauhi lingkaran kemakmuran. Anda secara tidak sadar akan merasa tidak nyaman bergaul atau belajar dari orang-orang yang sangat sukses dan kaya. Anda akan cenderung mencari-cari kesalahan mereka untuk menvalidasi keyakinan Anda bahwa orang kaya itu menyebalkan. Akibatnya, Anda memutus diri Anda sendiri dari sumber ilmu, inspirasi, dan koneksi yang bisa menaikkan level Anda. Pergeseran paradigma. Uang hanyalah mikrofon ajaib. Sekarang bagaimana cara menyembuhkan virus pikiran ini? Pertama, kita harus mengganti program yang salah dengan sebuah kebenaran yang baru. Inilah kebenaran universal tentang uang. Uang hanyalah sebuah alat. Ia bersifat netral. Ia adalah sebuah mikrofon ajaib. Mikrofon tidak memiliki suara atau karakternya sendiri. Ia hanya akan mengeraskan suara apapun yang berbicara di depannya. Jika yang memegang mikrofon adalah seorang qori dengan suara merdu yang melantunkan ayat suci, maka mikrofon itu akan menyebarkan keindahan dan kedamaian. Jika yang memegang mikrofon adalah seorang provokator yang meneriakkan ujaran kebencian, maka mikrofon itu akan menyebarkan kekacauan dan permusuhan. Apakah mikrofonnya yang salah? Tentu tidak. Uang bekerja persis seperti itu. Ia adalah energi pengeras suara. Ia hanya akan memperjelas dan memperbesar karakter asli dari orang yang memegangnya. Uang di tangan orang yang baik hati akan memperbesar kebaikannya. Ia akan membangun panti asuhan, menciptakan lapangan kerja, membantu lebih banyak orang. Uang di tangan orang yang serakah akan memperbesar keserakahannya. Ia akan menggunakannya untuk menindas, mengeksploitasi, dan merusak. Jadi uang tidak pernah menjadi akar kejahatan. Akar kejahatan selalu ada di dalam hati manusia itu sendiri. Uang hanya membuatnya terlihat lebih jelas. Nah, sekarang kita sampai pada puncak kesadaran yang paling membebaskan. Sabotase finansial yang selama ini Anda alami, penolakan peluang, fenomena uang panas, itu semua bukanlah hukuman dari alam semesta. Itu adalah tindakan cinta dari pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda yang telah terprogram bahwa uang itu jahat dan berbahaya sedang berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Anda, anak kesayangannya, dari bahaya tersebut. Ia menjauhkan Anda dari uang bukan karena ia ingin Anda menderita. Ia melakukannya karena ia sangat mencintai Anda dan tidak ingin Anda menjadi pribadi yang jahat seperti tokoh-tokoh antagonis di sinetron. Maka, untuk menjadi kaya, Anda tidak perlu berperang dengan pikiran bawah sadar Anda. Anda tidak perlu membencinya. Anda hanya perlu mendidiknya kembali. Anda perlu meyakinkannya dengan lembut bahwa programnya sudah usang dan ada kebenaran baru yang lebih memberdayakan. Proses vaksinasi dan penyembuhan bawah sadar. 1. Lakukan deklarasi sadar. Berbicaralah pada diri Anda sendiri dengan tulus. Wahai diri bawah sadarku, aku mengerti maksudmu baik, terima kasih telah menjagaku selama ini, tapi hari ini aku ingin kita belajar bersama sebuah program yang baru. Program itu adalah, uang di tanganku adalah energi yang aman, netral, dan akan aku jadikan alat kebaikan yang dahsyat. 2. Berburu bukti tandingan. Pikiran bawah sadar Anda terprogram oleh contoh-contoh negatif. Sekarang tugas sadar Anda adalah memberinya contoh-contoh positif secara masif. Lakukan riset tentang para filantropis dunia. Cari kisah pengusaha-pengusaha sukses yang juga sangat dermawan dan baik hati. Tonton video tentang orang-orang kaya yang menggunakan hartanya untuk menyelamatkan lingkungan. Banjiri pikiran Anda dengan bukti bahwa kaya dan baik itu bisa berjalan beriringan. 3. Install program baru dengan afirmasi korektif. Gunakan afirmasi yang secara langsung mengkoreksi program lama. Ulangi setiap hari dengan perasaan yang kuat. Uang adalah energi yang baik dan netral. Uang di tangan orang yang tepat menjadi alat kebaikan yang luar biasa. Semakin banyak uang yang dipercayakan kepadaku, semakin besar pula kebaikan yang bisa aku tebarkan di dunia. 4. Praktikkan memberkati uang. Setiap kali Anda menerima atau memegang uang, baik fisik maupun digital, berikan ia berkah. Ucapkan dalam hati, aku menerima uang ini dengan rasa syukur. Semoga ia menjadi berkah bagiku dan bagi siapapun yang akan menerimanya dariku nanti. Latihan ini secara perlahan mengubah hubungan energi Anda dengan uang dari rasa takut menjadi rasa cinta dan kemitraan. Berhentilah berperang dengan diri sendiri. Berdamailah dengan energi uang. Yakinkan penjaga di dalam diri Anda bahwa menjadi kaya itu aman, mulia, dan merupakan jalan bagi Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda.